Sementara itu, Arisu dan salah satu anggota eksekutif bernama An akan bermain bersama di salah satu permainan karena An disuruh oleh haters untuk melihat sejauh mana kemampuan Arisu dalam menyelesaikan suatu permainan agar ia bisa menjadi eksekutif di organisasi Beach. Selain An, Arisu juga bertemu dengan Kuina dan salah satu eksekutif lain yang pernah ia selamatkan saat bermain di permainan kejar-kejaran. Lalu saat permainan bola lampu dengan tingkat kesulitan 4 wajib dimulai, An menyuruh Arisu untuk menyelesaikan permainan itu dengan caranya sendiri, meski sebenarnya An sudah tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan permainan tersebut. Dalam permainan bola lampu ini, mereka disuruh untuk memilih salah satu dari 3 saklar yang bisa menyalakan lampu yang ada di dalam sebuah ruangan. Tetapi ada beberapa syarat yang harus mereka ikuti, yaitu mereka hanya punya satu kesempatan untuk menyalakan saklar saat pintu ruangan terbuka, tetapi ketika pintunya tertutup, maka mereka bisa menyalakan saklar dengan sesuka hati. Selain itu, jika ada seseorang di dalamnya atau saklar pertama telah dinyalakan, maka pintu ruangan tersebut tak akan bisa ditutup. Jika mereka memilih saklar yang benar, maka permainan akan selesai. Tetapi jika mereka salah memilih, maka air yang ada di ruangan itu akan naik dan menyentuh listrik bertegangan tinggi yang dapat membunuh mereka semua. Awalnya Arisu sempat kebingungan dan menyuruh Kuina untuk membuka pintunya, tetapi setelah mendapat tekanan dari An, ia akhirnya menyuruh Kuina untuk menutup pintunya kembali. Lalu ia menyalakan saklar A dan menyuruh mereka untuk menunggu selama beberapa detik. Setelah itu, ia kembali menyuruh Kuina untuk membuka pintunya dan ia menyalakan saklar B. Tetapi karena lampunya tidak menyala, ia pun menyuruh Kuina untuk segera memegang bola lampunya. Dan ketika Kuina mengatakan bahwa lampunya terasa panas, Arisu akhirnya menjawab bahwa saklar yang benar adalah saklar A. Ia menjelaskan bahwa jika bola lampu yang dipegang oleh Kuina tidak panas, maka jawaban yang benar adalah saklar C. Karena lampu yang menyala selama beberapa saat pasti menghasilkan suhu panas. Setelah melihat kemampuan Arisu secara langsung, An akhirnya memutuskan bahwa Arisu merupakan seseorang yang layak untuk menjadi salah satu anggota eksekutif di dalam organisasi Beach. Setelah semua permainan selesai, Arisu dan Usagi akhirnya bertemu kembali. Namun entah mengapa tiba-tiba para militan yang dipimpin oleh Aguni menghampiri mereka dan menanyakan tentang keberadaan Karube. Tampaknya Aguni ingin menjadikan Karube sebagai salah satu anak buahnya. Namun karena ia tak ada di sana, Aguni pun tertarik dengan Usagi dan menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Niragi untuk membawa Usagi ke kamarnya. Arisu yang tak terima dengan hal itu mencoba menghentikan Niragi, dan ketika mereka berdua hampir berduel, tiba-tiba haters datang dan langsung menyuruh para militan untuk segera menghentikan kekacauan itu. Namun karena Niragi hanya menuruti perintah dari bosnya yaitu Aguni, haters pun menanyakan pada Aguni siapa bos yang sebenarnya di antara mereka berdua. Dan setelah Aguni menjawab bahwa haters adalah bosnya, ia menyuruh Aguni untuk segera membubarkan kekacauan tersebut karena sebentar lagi rapat para anggota eksekutif akan segera dimulai. Di dalam rapat, salah satu anggota eksekutif bernama Mira mengatakan bahwa untuk saat ini mereka telah mengumpulkan seluruh kartu kecuali kartu 10 love dan juga Jack Queen King. Entah bagaimana cara mendapatkan kartu-kartu itu, tetapi sepertinya mereka harus menyelesaikan permainan dengan tingkat 10 love terlebih dahulu agar bisa memainkan permainan dengan tingkat Jack Queen King. Mendengar hal itu, haters menyuruh mereka untuk tetap menjalankan permainan hingga mereka bisa menemukan permainan dengan tingkat 10 love. Dan karena sebentar lagi visa miliknya habis, ia pun berencana untuk mengikuti beberapa permainan terlebih dahulu. Saat rapat selesai, haters menyadari bahwa Arisu tak mempercayainya, sehingga ia menceritakan tentang masa lalunya, bahwa dulu ia pernah memiliki sahabat dan berjanji untuk menyelesaikan permainan yang ada di sana bersama-sama. Tetapi tanpa ia sadari, mereka justru bunuh diri dan meninggalkannya sendirian, sehingga ia pun memutuskan untuk membuat organisasi Beach tersebut. Ia yakin bahwa tragedi yang ada di masa lalu dapat menjadikannya sebagai seorang pahlawan, orang pertama yang bisa menyelesaikan seluruh permainan dan keluar dari dunia ini. Keesokan harinya saat Arisu bangun, ia mengatakan pada Usagi bahwa ia harus segera mengumpulkan informasi tentang organisasi Beach.
karena cepat atau lambat, hal yang buruk pasti akan terjadi di organisasi tersebut. Ia lalu mencoba bertanya pada beberapa pemain, tetapi semakin banyak informasi yang mereka dapatkan, mereka malah semakin putus asa, sehingga mereka berdua memutuskan untuk mencuri beberapa senjata dan kabur dari organisasi tersebut. Lalu saat Arisu hendak bertanya pada kedua wanita yang sebelumnya selalu mengawasinya, mereka justru pergi dan tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara tembakan, di mana para militan itu membunuh beberapa pemain yang mencoba kabur dari organisasi Beach. Jisia yang mengetahui tentang rencana Arisu pun mencoba mengajaknya untuk membantu dalam menjalankan rencana miliknya, yaitu mencuri semua kartu yang dimiliki oleh haters. Dengan kepintaran yang mereka berdua miliki, Jisia sangat yakin bahwa mereka pasti bisa menjalankan rencana tersebut dan kabur dari organisasi itu bersama-sama. Singkat cerita, sehari setelah haters pergi untuk memperpanjang visa miliknya, entah mengapa Kodai terlihat sangat panik dan menyuruh An untuk segera pergi menuju ruang rapat karena telah terjadi hal yang buruk. Selain itu, Jisia juga mengajak Arisu untuk pergi bersamanya menuju ruang rapat, dan ketika mereka masuk ke sana, ternyata haters telah meninggal dunia dengan luka tembakan di dadanya karena ia gagal menyelesaikan permainan. Niragi kemudian memberikan pernyataan bahwa mereka ingin Aguni menjadi bos selanjutnya, tetapi karena para eksekutif tak setuju dengan Niragi, salah satu anak buah Aguni yang bernama Lasubosu tiba-tiba saja mengarahkan pedangnya pada An, sehingga ia terpaksa setuju untuk memilih Aguni sebagai bos yang baru. Niragi kemudian mulai mengancam para eksekutif yang lain, dan pada akhirnya mereka semua setuju untuk menjadikan Aguni sebagai bos di organisasi Beach, menggantikan haters sebagai si number one. Setelah kejadian itu, Jisia akhirnya mulai menjalankan rencananya yang baru, yaitu menyuruh Arisu untuk menyusup ke dalam ruangan Aguni dan mencuri seluruh kartu yang ada di dalam brankas, sementara yang lain akan memperhatikan keadaan sekitar selama Aguni dan anak buahnya sedang melakukan pidato di depan para anggota Beach. Lalu saat Arisu berhasil menemukannya, Jisia mengatakan bahwa passwordnya adalah angka dari tulisan bos yang ada di cincin milik haters, yaitu 8022. Ia yakin bahwa itu adalah passwordnya karena saat Aguni sedang membuka amplop berisi password milik haters, wajahnya terlihat sangat kebingungan dan tampaknya amplop itu hanya berisi kertas kosong. Namun saat Arisu membuka brankas itu, tiba-tiba saja alarmnya berbunyi sehingga Niragi pun langsung menghajarnya habis-habisan. Ternyata selama ini Jisia hanya memanfaatkan Arisu dan Usagi sebagai umpan agar ia bisa mendapatkan kepercayaan Aguni dan mengambil kartu-kartu itu untuk dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Niragi menyekap Arisu di sebuah kamar sambil mengatakan bahwa ia akan menjadikan Usagi sebagai miliknya. Kemudian ia pun meninggalkan Arisu terikat di sana agar ia mati saat visa miliknya telah habis. Lalu saat Niragi berhasil membawa Usagi ke kamarnya, ia pun berniat untuk melakukan sesuatu padanya, tetapi tanpa ia sadari, tiba-tiba saja muncul sebuah tulisan di TV yang menandakan bahwa permainan 10 hati akan segera dimulai, sehingga para pemain disuruh untuk berkumpul di lobi. Sementara itu, Jisia akhirnya berhasil mendapatkan seluruh kartu milik haters. Namun saat ia hendak pergi dari sana, tiba-tiba saja muncul laser yang mengelilingi seluruh tempat itu. Lalu saat semua pemain telah berkumpul di lobi, mereka melihat ada seseorang yang mati karena tertusuk oleh sebuah pisau, dan permainan bernama perburuan penyihir dengan tingkat kesulitan 10 hati akhirnya dimulai.